Perkenalkan, nama saya Niluputu Nurlida Dewi, nomor absen 11 dari kelas 12 NIA 2. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi karya tulis ilmiah dan kami mengambil judul pengaruh jenis ragi terhadap fermentasi tape. Adapun tujuan dari penelitian yang kami buat ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis ragi terhadap fermentasi tape, lalu yang kedua untuk mengetahui proses pembuatan tape, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui proses fermentasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang kami buat ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh ragi biasa terhadap fermentasi tape. Yang kedua, bagaimana pengaruh ragi instan dalam fermentasi tape, dan contoh yang kami ambil adalah fermentan. Lalu yang ketiga, bagaimana proses fermentasi pada singkong. Dan yang keempat adalah bagaimana proses pembuatan tape. Rumusan hipotesisnya, hasil fermentasi dengan menggunakan ragi biasa lebih baik daripada menggunakan ragi instan. Karena biasanya ragi instan hanya digunakan untuk pengembang adonan kue, sedangkan ragi biasa sudah lumrah digunakan untuk proses fermentasi pada tape. Lalu selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, tape. Tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara lainnya, substrat ini biasanya umbi singkong dan beras ketan. Ragi untuk fermentasi tape merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme. Keunggulan dari tape yaitu yang pertama, karena mengandung bakteri-bakteri yang baik, maka tape ini digolongkan sebagai probiotik bagi tubuh. Lalu yang kedua, tape dikatakan dapat menyehatkan tubuh terutama di sistem pencernaan. Keunggulan lain dari tape adalah mampu mengikat dan mengeluarkan aflatoksin dari tubuh. Aflatoksin ini merupakan zat yang bersifat beracun. Yang kedua ada ragi. Ragi adalah zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Biasanya ragi terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri yang baik dan fungi. Tiga ada fermentasi. Fermentasi berasal dari bahasa Latin fervere yang artinya mendidihkan. Menurut Mardigan 2019, fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik dan membentuk energi baru dan pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Lalu tentang metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilugi Debi Pratiwi, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu bab ketiga tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian. A. Variabel penelitian. Variabel bebas, yaitu pemberian ragi terhadap singkong. Variabel respon, yaitu waktu yang diperlukan dari singkong menjadi tape. Variabel kontrol, tempat penyimpanan dan suhu. Variabel pengganggu, kebersihan dari kandungan minyak atau lemak dan garam. B. Alat dan bahan. Alatnya pisau, panci, baskom, mangkok, dan sendok. Bahan, singkong, gula, ragi, ragi instan atau vermipan, air, daun pisang. C. Langkah kerja. Yang pertama, pisahkan singkong dari kulitnya. Yang kedua, hilangkan serat keras yang ada di bagian tengah singkong. 3. Cuci bersih singkong. 4. Potong singkong menjadi bagian kecil dan memanjang. 5. Kukus singkong selama kurang lebih 15 menit. 6. Tambahkan gula pada saat singkong setengah matang. 7. Lanjutkan mengukus singkong selama 10 menit sampai singkong benar-benar matang. 8. Tiriskan singkong dan tunggu hingga dingin. 9. Siapkan 2 tempat, satu untuk ragi biasa, satu untuk ragi instan. 10. Lapisi tempat tape menggunakan daun pisang. 11. Letakkan singkong yang sudah matang pada tempatnya masing-masing. 12. Baluri singkong dengan masing-masing jenis ragi. 13. Tutup kembali dengan daun pisang dan simpan di tempat yang bersuhu ruangan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Anissa Kamasinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu hasil penelitian. Bagian A yaitu data. Singkong A menggunakan jenis ragi biasa, yaitu memiliki hasil berhasil, di mana terjadi fermentasi dengan baik. Kemudian singkong B menggunakan jenis ragi instan atau vermipan, memiliki hasil tidak berhasil, di mana tidak terjadi fermentasi, namun tumbuh fungi pada singkong. Kemudian bagian B, analisis dan pembahasan. Jenis ragi biasa apabila digunakan pada proses fermentasi di semua jenis buah dapat bekerja dengan baik, karena ragi biasa memang dikhususkan untuk proses fermentasi. Sedangkan untuk jenis ragi instan atau vermipan tidak baik digunakan untuk proses fermentasi, karena jenis ragi ini hanya digunakan dalam proses pengembangan kue. Namun, hasil yang didapat
pada proses fermentasi dengan menggunakan jenis ragi ini adalah tumbuhnya fungi pada permukaan singkong, dan singkong tidak mengalami proses fermentasi atau proses pembusukan. Kemudian setelah melakukan percobaan pembuatan tape secara fermentasi dengan memilih jenis ragi sebagai variabel bebas dan objek yang digunakan adalah singkong, ternyata dapat kita ketahui bahwa dihasilkan jenis tape yang beraneka ragam, dimulai dari segi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Kita dapat lihat dari pembentukan hasil tape tersebut di mana singkong dengan ragi tape memiliki warna kuning pucat keputihan dengan teksturnya agak lembut dan rasanya seperti pada umumnya, serta aromanya seperti aroma tape. Berikutnya ialah tape dengan ragi roti, di mana warna yang terbentuk bagian luarnya berwarna kuning dan bagian dalamnya putih. Teksturnya masih keras dan aromanya seperti tape pada umumnya. Berdasarkan hasil pembentukan tape tersebut, kita mengetahui bahwa penggunaan ragi sangat menentukan hasil dari pembentukan tape tersebut, di mana waktu proses dalam pembentukan tape fermentasi yang terjadi pada tape singkong ialah selama 2-3 hari. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi dapat berlangsung secara sempurna. Pembuatan tape memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk pembuatan tape. Agar pembuatan tape berhasil dengan baik, maka alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan juga harus bersih, terutama bebas dari lemak ataupun minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tape bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Selama proses fermentasi, memerlukan ragi yang khusus untuk pembuatan tape singkong. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada singkong yang menggunakan ragi tape memiliki hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan tape yang menggunakan ragi roti atau fermipan. Serta lamanya proses fermentasi juga dapat mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Lalu bab kelima yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah, dari hasil uji coba pembuatan tape singkong, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape singkong termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau tradisional, karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape singkong, jamur ragi memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape akan terasa manis setelah matang meskipun tidak diberi gula sebelumnya. Saran dari kami adalah, dalam pembuatan tape, sebaiknya menggunakan jenis ragi yang memang dikhususkan untuk pembuatan tape, yaitu ragi biasa. Selain itu, pastikan alat dan bahan yang digunakan dalam keadaan bersih dan bebas dari lemak atau minyak, agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Suhu juga berpengaruh dalam proses fermentasi. Pastikan meletakkannya pada suhu ruangan, yaitu sekitar 28-30 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.